Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Profesor Sutrisno Wibowo, Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mengucapkan selamat atas berdirinya KBIK Institute yang dipimpin oleh KBIK Amas Jessica. Mudah-mudahan KBIK Institute ini bermanfaat untuk pengembangan khususnya di wilayah Kalimantan. Saya ingin mengusulkan beberapa poin karena saya lebih banyak fokus ke bidang pendidikan. Saya ingin beberapa ide pendidikan juga bisa dikembangkan di Kalimantan. Yang pertama, di Jogja sedang mengembangkan namanya pendidikan khas kejogjaan yang dasarnya itu adalah budaya Jogja dan sifatnya adalah implementatif atau pelaksanaan. Terutama untuk membentuk watak budi pekerti anak-anak kita. Kita punya semboyan lulusan Jogja, baik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, sampai perguruan tinggi. Ini kita harapkan menjadi jalmo kang utomo. Nah, jalmo kang utomo itu adalah manusia yang utama. Nah, manusia utama itu minimal punya dua ciri pokok. Yang pertama adalah manusia yang cerdas, yang kedua adalah manusia yang beradab. Tidak ada artinya cerdas tetapi tidak beradab. Sebaliknya juga beradab saja tidak cukup, juga harus cerdas supaya bisa mengikuti perkembangan mutakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, saya kira identik di Jogja, di Kalimantan kan juga penuh dengan nilai-nilai atau value budaya yang akan berdampak pada nilai-nilai budi pekerti, kepribadian anak-anak di Kalimantan. Sehingga kami berharap di Kalimantan pun bisa dikembangkan namanya adalah pendidikan khas Kalimantan yang fokusnya adalah budaya Kalimantan dan arahnya adalah jalmo kang utomo tadi. Jadi bukan berarti kita mengembangkan kedaerahan, tetapi justru nilai-nilai yang ada daerah itu kita angkat menjadi kepribadian yang nanti secara universal sebenarnya daerah-daerah itu memiliki value yang sama, hanya berbeda dalam ekspresi. Misalnya nilai hormat. Itu kalau Jawa dengan cara namanya ngapurancang, jadi tangan berada di depan lalu sambil membungkuk. Kalau di Kalimantan saya kira ada cara khusus untuk menghormat, tapi value-nya sama, adalah menghormat. Jadi kita ekspresinya masing-masing daerah, tapi value-nya, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai universal. Nah, ini saya kira bisa dikembangkan. Lalu yang kedua yang memungkinkan untuk kita usulkan bagaimana kita bisa membangun sekolah-sekolah unggul sebagai percontohan di daerah. Jadi kita memang harus membuat semacam pilot project sekolah mana yang kita siapkan betul, dan kalau ini sudah jadi lalu kita perluas ke sekolah-sekolah lain sehingga dengan sistem pengimbasan. Jadi bagaimanapun sekolah unggul ini perlu untuk membangun daerah. Lalu yang ketiga, untuk perguruan tinggi ini juga saya berharap di Kalimantan juga sudah banyak perguruan tinggi. Nah, persoalannya adalah bagaimana perguruan tinggi itu bisa memiliki daya kompetitif baik nasional maupun internasional. Jadi tidak cukup daerah. Jadi kalau lengkapnya lokal, nasional, dan internasional. Sehingga lulusan perguruan tinggi itu kompetitif, bersaing, tidak hanya di lokal, tapi nasional dan internasional. Dan itu perlu perlakuan khusus atau treatment khusus untuk membangun perguruan tinggi yang berkompetensi tiga tadi, lokal, nasional, dan internasional. Kemudian yang keempat, ini perlunya peran masyarakat dan peran sekolah dalam konteks tripusat pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga. Jadi jangan kemudian keluarga itu menyerahkan sepenuhnya pada sekolah. Demikian juga masyarakat juga tidak boleh lepas, sehingga masyarakat juga harus punya tanggung jawab untuk membangun pendidikan untuk anak-anak kita. Sehingga membangun tripusat pendidikan itu menjadi penting untuk menuju keberhasilan jalmo kang utomo tadi. Manusia yang terutama adalah manusia yang cerdas dan beradab. Kemudian saya mendukung sebenarnya pada sekolah rakyat yang tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Data nasional keluarga miskin itu pendidikannya hanya SD. Nah, karena itu sekolah rakyat ini kan anak-anak itu kan dididik dan anak-anak itu kan nanti akan jadi orang tua. Nah, sehingga menjadi orang tua itu akan memutus kemiskinan ini karena wawasannya akan lebih luas, lalu dia bisa juga untuk bekerja, baik dia jadi pengusaha atau membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan bidangnya, ataupun dia kalau harus bekerja di pemerintahan, ini sebenarnya adalah memiliki keunggulan. Jadi harapan saya kira itu bisa kita capai. Kemudian yang sifatnya regulasi,
pentingnya disusun Perda Pendidikan, Peraturan Daerah Pendidikan, ya, kemudian Renstra Pendidikan, ya, supaya kita punya peta yang baik jangka panjang maupun jangka menengah, sehingga pendidikan itu kan dibawa kemana di Kalimantan, 25 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan implementasinya adalah tahunannya. Meskipun plan atau rencana itu bisa berubah, karena secara teori kan ada dynamic plan, ya, jadi perencanaan yang dinamis yang menyesuaikan perkembangan. Apalagi sekarang ini kan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kan begitu cepat. Tapi kita tetap harus punya naskah Renstra itu secara jangka panjang, terutama adalah jangka panjang dan menengah, ya, karena tahunannya itu adalah implementasi. Mungkin ini ya pokok-pokok yang saya sampaikan, ya, untuk bagaimana kita bisa mengembangkan pendidikan di Kalimantan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan.